Di balik keindahan dan ketenangan Gunung Lawu, terdapat kisah misterius yang sudah turun-temurun diceritakan oleh para sesepuh desa, sebuah cerita tentang pasar setan yang konon hanya muncul pada malam tertentu. Ya, pasar setan di Gunung Lawu. Kisah ini, meski terdengar seperti dongeng, dipercaya oleh banyak orang. Mari dengarkan kisahnya. Dahulu, pada zaman Kerajaan Mataram, seorang pedagang bernama Raden Kusno, yang terkenal dengan keberaniannya, bertekad untuk mencari peruntungan di luar negeri. Setelah beberapa bulan berkelana, Raden Kusno pulang dengan membawa barang-barang dagangan yang melimpah. Dia memutuskan untuk membuka pasar di lereng Gunung Lawu, sebuah pasar yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki besar. Namun, entah mengapa, pasar itu selalu sepi, tak ada seorang pun yang datang membeli barang dagangannya. Suatu malam, setelah berhari-hari pasar itu sunyi, Raden Kusno merasa frustasi. Dia duduk di atas tumpukan dagangannya, memandang langit malam yang cerah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari balik hutan. Perlahan muncul seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan wajah yang tertutup topi besar. Apakah kau tidak ingin tahu, wahai pemuda, mengapa pasar ini sepi? Kalau kau berani, ikuti aku, dan kau akan mendapatkan jawaban. Tanpa berpikir panjang, Raden Kusno mengikuti lelaki tua itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap dan terjal, menuju puncak Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, Raden Kusno merasa ada yang aneh. Suasana semakin sunyi, angin malam berhenti berhembus, dan langit mulai mendung. Sesampainya di puncak, Raden Kusno terkejut. Di sana, di tengah kabut tebal, tampak sebuah pasar yang sangat ramai. Pasar itu dipenuhi oleh berbagai jenis makhluk, bukan manusia biasa, tapi sosok-sosok yang menakutkan. Ada yang berbentuk hitam legam, ada yang berwajah seram. Ada juga yang hanya terlihat sebagai bayangan. Mereka semua tampak sibuk melakukan transaksi, jual beli barang yang entah berasal dari mana. Apa ini? Siapa mereka semua? Ini adalah pasar setan, pasar yang hanya muncul sekali dalam seminggu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Hanya mereka yang berani dan mengetahui jalannya yang bisa memasuki pasar ini. Semua barang yang ada di sini adalah barang-barang yang dicuri dari dunia manusia. Tetapi ingat, untuk setiap barang yang dibeli, ada harga yang harus dibayar. Sebuah harga yang sangat mahal. Raden Kusno yang terpesona dengan barang-barang langka yang ada di pasar itu, mulai tertarik. Ia ingin membeli sebuah pedang emas yang mengkilap, namun lelaki tua itu memperingatkan dia. Hati-hati anak muda. Jangan tergoda dengan semua ini. Pasar ini bukan tempat yang baik. Jika kau mengambil sesuatu, kau harus rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Tapi, karena terlalu tergoda, Raden Kusno mengabaikan peringatan itu. Ia membeli pedang emas tersebut dengan segala uang yang dimilikinya. Ketika ia membawa pedang itu pulang, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lemas, dan jiwanya seakan dihantui oleh bayangan-bayangan gelap. Setiap malam, Raden Kusno merasa ada yang mengikutinya. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Ia mulai kehilangan semangat hidup, dan semua kekayaan yang dimilikinya terasa sia-sia. Sampai suatu hari, ia menghilang tanpa jejak, dan pasar yang ia buat pun akhirnya tutup. Dan begitulah cerita tentang pasar setan Gunung Lawu terus hidup hingga kini. Meskipun pasar itu tidak selalu tampak, namun setiap orang yang pergi ke sana harus ingat bahwa tidak ada yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa ada konsekuensinya. Sejak saat itu, orang-orang desa mulai tahu bahwa pasar setan Gunung Lawu bukanlah tempat yang bisa dijadikan sumber rezeki dengan cara yang mudah. Pasar itu muncul hanya untuk mereka yang tergoda oleh janji kekayaan instan, namun pada akhirnya harus membayar harga yang sangat tinggi. Jadi, jika suatu malam kalian mendaki Gunung Lawu, hati-hati dan jangan sampai tergoda pasar setan menunggu mereka yang rapuh dan mudah tergoda oleh harta. Ingatlah, kekayaan yang didapat dengan cara yang salah akan selalu ada harga yang harus dibayar.